Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Nasib imigran Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai di Aceh belum jelas, menyusul penolakan warga setempat. Sejumlah alat peraga kampanye APK peserta pemilu 2024 masih ditemukan, dipasang di tempat terlarang meski sebelumnya sudah diperingatkan KPU. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar terus melonjak hingga mencapai Rp60.000 per ekor. Nasib 233 imigran Rohingya yang mendarat di pantai Menasakulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, hingga saat ini belum jelas. Mereka masih tinggal di tenda darurat yang dibangun di lahan kosong Desa Kulam lantaran tidak ada tempat penampungan. Sejak mendarat di Pantai Pidi pada 18 November 2023 lalu, para imigran Rohingya ini belum dipindahkan. Warga menolak pelarian asal Myanmar ini ditampung di Menasah atau Balai Desa, sedangkan tempat penampungan sementara di Kecamatan Padang Tiji sudah penuh. Para pengungsi mengaku kesulitan tinggal di tenda darurat terutama saat hujan. Tenda kebanjiran dan diterpa angin sehingga berbahaya bagi pengungsi, terutama anak-anak dan balita. Pengungsi juga kesulitan fasilitas sanitasi. Akibatnya pantai di sekitar lokasi tercemar kotoran manusia, lantaran MCK yang terbatas dibandingkan jumlah pengungsi. Untuk bagian kamar mandi, sanitasi, ada mandi sini, mandi sedikit susah. ini kita sah. Ini toilet sedikit susah. Toilet ada. Kalau hujan turun kayak mana kondisi? Oh, malam-malam hujan tak boleh tidur, susah. Terus ini ada yang sakit? Ada sakit. Kebutuhan logistik para imigran Rohingya tidak masalah karena ditangani UNHCR dan IOM. Mereka hanya mendambakan tempat yang layak sehingga tidak lagi tinggal di tenda darurat. Para imigran berharap diizinkan tinggal di Indonesia untuk sementara waktu lantaran belum ada tujuan yang jelas. Selama mengungsi, 2 imigran Rohingya menderita sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikdipiro Sigli. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Penolakan warga Pulau W Sabang terhadap pengungsi Rohingya makin kencang. Sejumlah warga mendatangi tempat penampungan imigran Rohingya di Terminal Peti Kemas Badan Pengelola Kawasan Sabang BPKS Rabu sore. 2 gelombang warga menyerbu tempat penampungan imigran Rohingya di Kota Bawah Sabang. Pagi harinya warga meminta agar imigran dipindahkan, tapi karena belum pindah, warga kembali mendatangi lokasi dan berhadapan dengan petugas. Massa kembali lagi pada sore hari dengan jumlah yang lebih banyak. Akibatnya situasi memanas, lantaran terlibat saling dorong saat warga memaksa buka gerbang di tempat penampungan imigran. Video warga yang beredar memperlihatkan massa terlibat saling dorong dengan sejumlah polisi. Situasi terus memanas hingga menjelang malam hari. Massa masih berada di luar perkarangan lokasi penampungan, namun tak lama kemudian membubarkan diri. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Kota Sabang. Dua dari 29 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang tergenang banjir hingga Kamis siang masih terisolir. Warga desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, Kecamatan Singkil,
hanya bisa menggunakan perahu untuk beraktivitas, lantaran jalan antar kecamatan masih terendam banjir dengan kedalaman hampir 1 meter. Akibat masih terisoli, aktivitas 420 keluarga atau 1.176 jiwa ini terganggu. Meski telah memiliki perahu untuk bepergian, permukiman dan jalan yang masih terendam sedalam lebih dari setengah meter menyulitkan warga untuk bekerja. Keprihatinan yang dirasakan warga Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang mendorong penjabat Bupati Aceh Singkil Azmi meninjau lokasi tersebut. Kunjungan penjabat Bupati Aceh Singkil untuk menampung keluhan warga, sekaligus menyantuni 18 anak yatim di daerah tersebut. Kita tadi turun ke desa-desa untuk melihat situasi banjir di ibu kota Kabupaten Singkil atau di Kecamatan Singkil, yang mana 16 desa di Kecamatan Singkil ini hampir ke 16 desanya terdapat banjir. Yang paling parah tadi kita sudah melihat bersama-sama ada 2 desa yang berada di daerah pinggiran sungai, itu Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang. Nah, tujuan kita ke sana pertama sekali ingin melihat situasi kondisi masyarakat kita secara langsung, apakah mereka ada minat untuk kita ungsikan. Kalau ada, kita evakuasi. Tapi dari kedua desa tadi, kepala desanya mengatakan tidak ada satupun masyarakat yang berminat untuk diungsikan. Tidak apa-apa. Penjabat Bupati Aceh Singkil bersama Kepala Dinas PUPR dan sejumlah kepala dinas lainnya ikut turun ke lokasi guna mencatat kebutuhan warga di 2 desa yang paling menderita tersebut. Banjir akibat luapan sungai Lai Soraya dan Lai Cinendang mengakibatkan ribuan rumah dan puluhan fasilitas umum terendam banjir. Banjir juga mengganggu aktivitas warga dan pelajar akibat sejumlah sekolah masih terendam banjir. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu 2024 dipasang di tempat terlarang meski sudah diingatkan. APK ditemukan dipasang di fasilitas umum dan pepohonan di sepanjang jalan protokol Kota Lok Semawe. Pemasangan APK di sembarang tempat selain merusak ketertiban dan kenyamanan kota juga melanggar ketentuan KPU. Sejauh ini Panwasli belum menertibkan APK tersebut karena masih menunggu itikat baik peserta pemilu untuk memindahkannya. APK yang banyak ditemukan terpasang di tempat terlarang, umumnya milik para calon anggota legislatif, caleg DPRK Kota, DPRA, dan DPRI. APK tersebut banyak ditemukan dipasang di pagar dan pepohonan, juga di jalan lintas provinsi dan jalan protokol Kota Lok Semawe. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwasli Kota Lok Semawe, Yuli Asbar, mengatakan Aturan KIP nomor 140 tahun 2023 dan Keputusan Wali Kota nomor 470 tahun 2023 diantaranya melarang pemasangan APK di fasilitas umum, fasilitas militer, serta tiang listrik atau tiang telepon. Kami masih menemukan adanya spanduk-spanduk yang dipasang pada area yang tidak seharusnya, dan itu sudah kami koordinasikan untuk dilakukan penertiban dan sudah dihubungi, sebagian sudah dihubungi partai politik yang bersangkutan untuk segera diturunkan karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KIP maupun peraturan wali kota. Panwasli telah menyurati ke Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Lok Semawe dan partai politik peserta pemilu agar menurunkan APK yang melanggar aturan secara mandiri sebelum ditertibkan petugas. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe.